Hai, ketemu lagi bersama saya Granito Ibrahim di Tips Menulis. Jangan lupa like dulu dan subscribe channel ini karena banyak hal akan saya ceritain gitu. Kali ini saya akan membahas yang lebih dalam lagi daripada yang kemarin-kemarin, yaitu tentang struktur sebuah cerita. Struktur sebuah cerita itu dapat kita gunakan dalam cerita pendek maupun dalam novel. Pertama ya, struktur ini mempunyai tiga bagian, yaitu pertama adalah pembuka, kemudian bagian tengah yaitu jantung daripada cerita, merupakan sebuah konflik, kemudian penutup atau ending. Nah, bagian pembuka ini kita biasanya memperkenalkan tentang siapakah tokoh kita, di mana lokasinya atau kondisi alam di sekitarnya. Nah, kemudian pada bagian tengah kita bisa mulai tentang konfliknya, apapun kejadiannya. Apakah dia ingin menjadi superhero, kemudian ada sesuatu yang mengganggu sehingga menghambat dia menjadi superhero, atau bisa juga seorang anak kecil yang ingin menjadi presiden dengan lika-likunya. Itu sebuah konflik. Itu di situ inti daripada keseluruhan cerita. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup tidak kalah penting dengan dua hal sebelumnya, karena bagian penutup ini biasanya yang membuat pembaca sangat berkesan. Ending ini bisa ending yang mengharukan, bisa juga yang membuat gembira atau happy ending. Misalkan sang jagoan yang kita ceritakan itu lolos daripada masalah-masalahnya sehingga dapat membasmi kejahatan, misalkan ceritanya superhero gitu. Atau si anak kecil yang tadi saya bilang, akhirnya dengan lika-likunya pada saat dia besar dia menjadi presiden, yang dimana dulu dia nggak nyangka. Nah, misalkan seperti itu. Kalian boleh bikin versi masing-masing yang kira-kira menarik. Sampai segitu dulu. Sampai ketemu lagi di Tips Menulis bersama saya. Salam literasi. Hai, kembali di Tips Menulis bersama saya Granito Ibrahim. Jangan lupa sebelumnya like dan subscribe channel ini, karena seperti biasa banyak yang saya ingin ceritakan sama kamu semua. Kali ini saya mau ngomong tentang konflik sebagai jantung cerita. Kenapa sebuah konflik menjadi inti daripada kisahan atau dongeng atau cerita? Sebab kalau nggak ada masalah, nggak ada cerita. Itu seperti kita ngobrol dengan teman atau ngobrol dengan siapapun, akan menarik jika ada satu permasalahan. Nah, permasalahan itu boleh masalah yang gede, yang besar, yang rumit, ataupun masalah yang remeh-remeh aja, yang sederhana. Yang penting ada masalah. Karena gimana pun kita hidup, dari bangun pagi sampai tidur, dari kecil hingga dewasa, pasti punya masalah. Apapun bentuknya. Masalah, terutama masalah psikologi. Ini yang menurut saya layak digali menjadi sebuah cerita. Dan boleh jadi bukan pengalaman sendiri. Jadi kalau kita memang ngalamin sendiri, ya nggak apa-apa, kita bisa tuangkan dalam tulisan yang bisa dibaca orang, sehingga orang itu langsung yang wow gitu, ceritanya kok gue banget ya. Atau justru sebaliknya, ceritanya gue baru denger nih, misalkan gue baru baca nih ada cerita yang kayak gini, berarti hidup lo unik nih. Nah, bisa juga seperti itu.
atau juga kita boleh meminjam pengalaman orang lain untuk membangun konflik tersebut. Dari konflik itu kita bisa putar bagaimana pembukaan atau awalnya dan kemudian endingnya. Kita berangkat dari konflik terlebih dahulu. Itu salah satu metode yang saya gunakan, maupun banyak penulis lain memakai cara ini sebagai teknik dasar atau metode yang powerful gitu. Nah, latihanlah membuat konflik atau mencatat konflik yang kira-kira dapat kita kembangkan menjadi cerita yang lebih luas lagi, dan boleh jadi lebih dari satu konflik itu nggak apa-apa gitu. 2, 3 yang akhirnya menyatu menjadi satu keutuhan. Sampai di sini dulu tips menulis dari saya. Sampai ketemu lagi. Salam literasi. Halo teman-teman, bersama Randy Ibrahim di tips menulis. Sepak bola itu olahraga yang buat saya menarik, dan mungkin sebagian besar orang juga suka. Sebab itu Piala Dunia kali ini sangat seru, seperti juga sebelum-sebelumnya menjanjikan hal-hal yang penuh kejutan. Itu yang menurut saya ada kesamaannya dengan sebuah cerita atau kisahan. Kalau kita menulis dengan penuh kejutan, maka pembaca akan tertarik. Bukankah sepak bola juga selalu ada kejutan? Yang kita anggap jago ternyata melempem, yang kita anggap kuda hitam yang tidak diunggulkan tiba-tiba malah menjadi pemenangnya. Dan itu dimulai selalu dari babak tengah. Jadi ketika wasit menyiplit bukan dari kiper, tetapi dari babak tengah. Dari babak tengah kemudian digiring ke belakang, dari belakang itu mulai menyusun pertandingan. Bahkan seperti tim Brazil, sering sekali dia selalu tektoknya di belakangnya berlama-lama, bukan apa-apa, tapi dia membangun sebuah ritme atau tempo yang memungkinkan dia melihat celah daripada gerakan-gerakan lawan. Ini seperti dalam cerita, kita boleh dari tengah, dari sebuah konflik yang kecil, kemudian mundur ke belakang, menyusun sebuah dari mana asal muasal konflik tersebut. Dari situ membangun cerita ke alur maju ke depan, sehingga di tengah-tengah akan terjadi konflik-konflik yang lebih variatif, dan ini sangat menarik saya kira. Seperti juga sepak bola, kejutan itu bisa terjadi ketika baru mau masuk kotak penalti, tiba-tiba back lawan sudah men-sliding atau men-tackle, bahkan kadang-kadang menyikut sehingga striker terjatuh, dan kadang-kadang penalti, kadang-kadang enggak gitu, kadang-kadang tendangan bebas yang bisa jadi membuat gol, atau malah ya mental ke belakang gawang. Dan kita bisa meniru bagaimana membuat kisahan yang punya daya kejut seperti itu. Daya kejut itu penting agar pembaca tetap mengikuti cerita kita. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Salam literasi.